Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan kita di kesempatan yang sangat mulia ini, insyaallah kita akan membahas sedikit materi yang berkaitan dengan jangan kita pernah takut miskin karena kita melakukan sedekah. Justru sedekah itu akan mengetuk hati siapa saja yang kita beri sehingga mereka bisa mendoakan kita. Bahkan sedekah itu mungkin membangkitkan semangat memberi kita kepada orang yang membutuhkan, dan sedekah itu menjanjikan balasan tak terhingga dari Allah kepada setiap pelakunya. Saudaraku kaum muslimin, ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa sering kita merasakan hati kita itu ragu saat hendak kita bersedekah. Pikiran kita bermacam-macam muncul. Apakah nantinya kalau saya bersedekah cukup untuk kebutuhan keluarga saya? Apa kalau saya memberi, saya tidak kekurangan harta saya? Padahal Allah lah pemilik rezeki. Itu perlu kita ketahui. Bukan dompet kita, bukan tabungan kita, bahkan bukan gaji kita. Sedekah tidak membuat kita menjadi miskin. Bahkan sedekah itu adalah merupakan magnet kekayaan yang sifatnya sejati. Di dunia maupun di akhirat kita akan mendapatkan kebahagiaan dengan sedekah itu. Mari kita coba memahami dengan baik penjelasan-penjelasan yang disampaikan kepada kita melalui Quran dan hadis tentang bagaimana keutamaan sedekah itu. Di antaranya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261, lantas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'as sanabil fi kulli sumbulatin mi'ah habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan kata Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang menginfakkan harta mereka. Tentu menginfakkan harta mereka ini di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti sebuah butir biji, yang sebuah butir biji itu menumbuhkan 7 bulir, dan pada setiap bulirnya ada 100 biji. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang mampu dan maha kuasa melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah adalah Tuhan yang maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat Muslim disampaikan kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Sedekah yang kita lakukan itu tidak akan pernah mengurangi harta kita. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis ke 2588. Subhanallah. Justru harta yang kita sedekahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkurang secara hitungan akal manusia, tetapi bertambah secara keberkahan dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal penting yang dapat kita ambil dari kesimpulan pembahasan di atas, di antara poin-poin penting itu, yang pertama, kita harus mengetahui secara bersama bahwa sedekah menjadi sebab datangnya rezeki. Allah tidak pernah menzalimi siapapun di antara kita yang melakukan kebaikan. Setiap rupiah yang kita keluarkan di jalan Allah akan kembali dengan bentuk yang lebih baik, baik harta, ketenangan, maupun kesehatan. Yang kedua, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sedekah itu menghapus dosa-dosa kita.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada diri kita, was-sadaqatu tutfi'ul khatiyata kama yutfi'ul ma'an nar. Sedekah itu memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu yang ketiga, hadirin ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sedekah bisa menolak bala dan musibah. Banyak ulama telah sepakat menyebutkan bahwa sesungguhnya sedekah itu sebagai penangkal bala. Sakit yang tak kunjung sembuh, ketika kita niatkan sedekah untuk kesembuhan sakit kita, insya Allah akan tersembuhkan. Usaha kita yang macet, ketika kita sedekah kemudian niat agar usaha kita menjadi lancar, insya Allah akan Allah lancarkan. Dan terkadang disebabkan karena kurangnya sedekah membuat diri kita kekurangan harta yang mestinya harus bertambah dengan sedekah yang harus kita keluarkan. Yang keempat, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sedekah itu mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saat kesempitan hidup melanda kita, justru saat itu kita diuji. Siapa yang tetap bersedekah walaupun sedikit, disitulah pertolongan Allah datang tanpa kita duga. Yang kelima, sedekah itu membuka pintu surga. Ya, sedekah itu membuka pintu surga. Bahkan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ya ayuhan nas, absus salam wa at'imut ta'am wa sillul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannah bis salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wahai manusia, sebarkan salam di antara kalian, berikan makan di antara kalian yang membutuhkan. Artinya Nabi memerintahkan kita untuk bersedekah. Sambung silaturahim di antara kalian, dan sholat malam ketika manusia sedang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, jangan menunda sedekah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bis sadaqati fa innal bala la yatakhattaha. Segerakanlah kalian bersedekah, karena bala tidak bisa melewati sedekah. Hadis riwayat Baihaqi. Dan yang ketujuh, jemaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sedekah tidak dilihat dari jumlahnya, tapi ketulusan hati kita memberi sedekah tersebut. Sedekah yang bernilai besar bukan karena nilainya, itu harus kita pahami secara seksama. Akan tetapi dia bernilai besar itu karena keikhlasan dan kepasrahan hati kita dalam bersedekah. Bahkan sebuah kurma bisa menjadi penyelamat diri kita di akhirat, oleh karena kita melakukan pemberian kurma itu dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka jika kita meyakini Allah Maha Kaya, mengapa kita takut miskin karena memberi di jalannya? Yakinlah, yang kita simpan belum tentu memberikan manfaat kepada diri kita, tapi yang kita sedekahkan pasti kembali dalam bentuk yang jauh lebih banyak dan lebih indah pada diri kita. Hari ini kita bersedekah, besok Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Kalaupun bukan besok, nanti Allah pasti akan membalasnya. Bukan menurut waktu kita, akan tetapi menurut waktu yang Allah berikan kepada diri kita, Allah nilai itu waktunya terbaik bagi diri kita, sehingga Allah pasti akan membalas kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan, kesehatan untuk mampu istiqomah bersedekah dalam rangka menggapai ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengisi sisa perjalanan kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa share video ini ke teman-teman agar bisa menerima manfaat dari apa yang kita tonton. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.